Obat, ngobrol sehat yuk. Halo guys, kembali lagi di segmen Obat, obrolan sehat bersama aku Flavia Dan aku Semi. dan kita bersama Dr. Afi. Nah, aku mau nanya nih dok, terpapar sinar matahari atau panas terik tuh bisa bikin kulit rusak gak sih dok? Oke, jawabannya tentu bisa ya gitu. Jadi pasti udah pernah dengar yang namanya sunburn atau kulit terbakar karena sinar matahari. Nah itu merupakan salah satu bentuk efek dari kalau kulit kita tuh terpapar terlalu lama oleh sinar matahari gitu. Jadi dan untuk sunburn ini tuh dia juga ada derajatnya. Jadi bisa dari yang ringan sampai yang berat. Nah ini faktornya juga macam-macam. Biasanya orang yang punya kulit pucat atau putih itu akan lebih cepat terkena sunburn dibandingkan orang yang kulitnya lebih gelap. Nah, gejala sunburn ini juga bermacam-macam. Jadi mulai dari kulitnya kemerahan, terus mungkin kulitnya kering, jadinya mudah iritasi, terus nyeri, terus bisa sampai yang kulitnya membengkak ataupun melepuh. Gitu. Jadi memang sunburn ini bisa dari ringan sampai berat. Nah, itu kan efek yang mungkin seketika bisa dirasakan. Nah, efek jangka panjang dari cuaca panas terik gitu ya, atau sengatan sinar matahari itu juga bisa penuaan dini gitu ya, photo aging gitu ya. Jadi karena sinar matahari itu kan ada sinar UVA, sinar UVB. Nah, sinar ini itu dampak jangka panjangnya pada kulit itu kalau sinar UVB itu bedanya dengan sinar UVA itu, kalau sinar UVB itu dia biasanya hanya di permukaan kulit kenanya. Kalau sinar UVA itu dia bisa lebih dalam lagi masuknya. Nah, kalau sinar UVB biasanya yang bikin ada freckles ya, terus atau noda hitam di kulit. Nah, itu biasanya sinar UVB. Nah, kalau sinar UVA itu yang biasanya nyebabin kulit keriput, penuaan dini gitu. Dan kedua sinar ini kalau dalam jangka panjang gitu ya, maksudnya kulit tuh terekspos terus dengan sinar matahari, bisa jadi timbul kanker kulit. Nah, itu yang efek parahnya gitu. Jadi tentu sinar matahari ini kalau kita sering terpapar terus kita tidak pakai pelindung, nah efeknya bisa tadi mulai dari sunburn sampai bisa jadi muncul kanker kulit. Jadi faktornya bisa ada dua ya dok, dari sinar mataharinya sendiri sama dari kulit kita bahkan ya? Iya betul. Nah dok, aku juga mau nanya deh, misalnya kulit yang rusak itu akibat panas terik, sebenarnya bisa berdampak juga nggak sih dok ke penyakit-penyakit yang lain? Oke, jadi sebenarnya bisa ya, jadi dia bisa berdampak ke kesehatan tubuh kita. Tadi kan kita bahas kalau kulit terpapar sinar matahari terlalu lama muncul sunburn gitu ya, kulit terbakar akibat sinar matahari. Terus jangka panjangnya tadi bisa bahkan sampai muncul adanya kanker kulit gitu ya. Nah ini juga sebenarnya sinar matahari itu bisa memperburuk kondisi-kondisi orang yang memang sebelumnya sudah punya penyakit kulit kronis. Misalnya orang dengan ada namanya eksim di kulit gitu ya, atau dia memang punya dermatitis di kulit. Terus orang dengan lupus yang dia memang sensitif terhadap sinar matahari. Nah kalau mereka terekspos dengan sinar matahari yang terlalu lama, nah itu bisa memperparah juga kondisi-kondisi tadi gitu. Nah terus ada lagi yang disebut heat stroke, pernah dengar nggak? Nah heat stroke itu adalah bisa dibilang kondisi paling parahnya lah gitu ya, ketika kita terpapar sinar matahari. Jadi biasanya suhu tubuh tuh bisa naik dengan cepat gitu ya, sampai di atas misalnya 39 derajat Celcius gitu ya. Karena tubuh itu sudah tidak bisa mengimbangi nih suhu panas. Kan harusnya kalau kita terpapar panas, tubuh itu bisa mengatur dengan cara mendinginkan tubuh. Nah ketika seseorang mengalami heat stroke, dia udah nggak bisa tuh, tubuhnya udah nggak bisa mengontrol. Akhirnya gejalanya apa? Dia bisa berdebar-debar gitu ya, pusing, linglung, terus ya tadi kulitnya kering, kulitnya panas, melepuh gitu ya, terus bisa sampai dia hilang kesadaran gitu ya. Nah itu efek paling beratnya gitu. Nah terus efek lain juga bisa ke mata gitu. Jadi kalau kita terekspos sinar matahari, apalagi misalnya dalam jangka waktu lama ya, nah itu bisa kena ke kornea mata kita. Paling sering, paling banyak itu ya dampaknya misalnya katarak. Nah katarak itu juga bisa selain karena memang karena usia gitu ya. Nah kalau mungkin kita tanya riwayatnya nih, mungkin ada orang yang katarak ternyata dia terekspos sinar matahari itu sering, setiap hari mungkin karena pekerjaannya di luar. Nah itu bisa jadi menyebabkan katarak juga pada orang. Pantes saja ada kacamata yang sinar UV ya dok? Iya betul, jadi mata itu harus dilindungi, kulit juga harus dilindungi. Nah aku mau nanya lagi nih dok, gimana sih cara kita mencegah kulit kita rusak akibat sinar matahari? Dan gimana caranya kita mengobati kalau misalnya kita udah kena sunburn? Oke, aku yakin pasti kalian udah tahu, ini sebenarnya umum lah ya gitu ya. Kalau kita mau menghindari terkena sunburn ya pastinya sebelum kita keluar pakai tabir surya gitu ya, pakai tabir surya
10-15 menit sebelum lah kita mau keluar itu pakai tabir surya dulu. Terus pastinya pakai pelindung, kacamata, topi, payung, jaket gitu ya untuk melindungi kulit kita. Lalu juga sedia air minum ya, karena ketika kita terpapar sinar matahari tanpa kita sadar sebenarnya banyak cairan di tubuh kita itu yang menguap, misalnya lewat keringat gitu ya. Nah tapi kita nggak sadar. Nah itu sebenarnya kalau kita tidak imbangi dengan minum bisa juga terjadi dehidrasi seperti itu yang paling gampang. Nah kalau misalnya udah terkena sunburn nih gitu ya, gimana cara nanganinnya? Bisa dengan kompres dingin. Jadi pada kulit yang terkena sunburn itu dikompres dingin, tapi kalau bisa jangan langsung dikasih es gitu, jangan. Tapi misalnya handuk kita rendam di air es, air dingin, nah terus kita kompres kulit yang terkena sunburn itu tadi. Atau kita misalnya bisa pakai gel yang mengandung aloe vera gitu ya. Terus habis itu yang pasti ya kalau memang sudah terkena sunburn ya hindari paparan sinar mataharinya gitu. Jadi jangan terus tetap berada di bawah sinar matahari, jadi harus dihindari. Nah kalau misalnya tadi tuh langkah-langkah itu udah dilakuin tapi sunburnnya itu tetap berlangsung gitu ya atau malah tambah parah, ya sebaiknya periksa ke dokter. Karena kan tadi kita sempat bahas di awal kan, sunburn itu dia bisa dari yang ringan sampai yang berat. Nah jangan-jangan kita tuh udah kena yang Berat. Oke, Dok. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang fenomena panas terik. Terus kaitannya juga dengan kulit terbakar akibat sinar matahari atau sunburn. Nah, aku ada 2 pertanyaan nih. Pertanyaan pertama nanti terserah ya yang mau jawab siapa. Boleh. Pertanyaan pertama nih. Apa sih gejala di kulit kita kalau kita terkena sunburn? Bisa jawab. Oke, Boleh. silahkan. Kulitnya jadi kemerahan, iritasi, dan kalau untuk udah tahap parah bisa sampai melepuh. Oke, benar ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih. Gimana cara kita menghindari atau mencegah agar tidak terkena sunburn? Aku. Oke, Flavia boleh. Kalau misalnya kita keluar bisa nih pakai kacamata yang sinar UV, pakai tabir surya, pakai topi, payung, jaket mungkin ya. Oke, benar ya. Nah, dari 2 pertanyaan tadi, jawaban dari Semi benar, jawaban dari Flavia juga benar. Berarti materi kita cukup menarik ya hari ini. Sangat menarik. Nah, semoga juga bermanfaat buat para pendengar semua. Nah, terima kasih banyak nih Terima Dok kasih, Afi Dok. atas insight-insight barunya. Tentunya teman-teman di sini juga udah banyak dapat insight dan pelajaran baru ya, sama seperti kita berdua nih. Betul. Nah, makanya karena cuaca lagi panas-panasnya, lagi terik-teriknya, teman-teman jangan lupa pakai tabir surya Betul. seperti yang udah dibilang Dok Afi tadi. Nah, mungkin cukup sampai sini ya Sam pembahasan sampai kita sini. kali ini. See you in the next episode. Saya Flavia. Dan saya Semi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye! Semakin paham.